Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini melalui secara virtual ini. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan pembelajaran ya. Jadi sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan berdoa ya. Untuk itu saya minta kepada anak-anakku sekalian satu orang untuk memimpin doa. Ya silakan. Sebaiknya kita berdoa dengan hati sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai, selesai. Ya baik, terima kasih Bahri sudah memimpin doa kita. Jadi saya cek kehadirannya dulu ya. Alfian, Hadir Pak. Saiful Bahri, Hadir Pak. jadi hadir semua ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi baik, tadi saya cek kehadiran, jadi semua hadir ya. Alhamdulillah sehat ya semua. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk di materi kita, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Jadi dimohon agar kiranya anak-anakku sekalian berdiri ya. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Saya yang pandu ya. Semua menyanyi, menyalakan. Indonesia tanah air Indonesia Raya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian, di mana lagu itu untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita atau jiwa patriotisme kita. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat tak pembelajarannya? Ya Pak. Kemarin lalu Pak. Belajar apa? Belajar tentang poli Pak. Oh, poli ya. Jadi minggu lalu, jadi kita sudah paham mengenai tentang permainan bola besar tersebut, yaitu bola voli ya. Jadi untuk sekarang materi kita yaitu adalah pencak silat. Nah, sekarang saya mau tanya kepada anak-anakku sekalian, pencak silat dalam kehidupan sehari-hari sepengetahuan anak-anakku sekalian itu apa? 8 lagi nih. Ayo silakan. Pencak silat adalah suatu seni bela diri yang berasal dari Indonesia, Pak. Ya, jadi menurut Bahri itu seni bela diri yang berasal dari Indonesia ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi keterampilan gerak bela diri, kuda-kuda, pukulan, tangkisan, tendangan, dan elakan dalam pencak silat. Kemudian anak-anakku sekalian mampu menganalisis keterampilan gerak pencak silat, kuda-kuda, pukulan, tangkisan, tendangan, elakan dalam pencak silat. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu anak-anakku sekalian dapat atau mampu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak bela diri, kuda-kuda, pukulan, tangkisan, tendangan, dan elakan dalam pencak silat. Nah itu ya. Nah kemudian tadi ini yang saya tanyakan mengenai manfaat atau pembelajaran pencak silat dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Bisa dilihat enggak? Bisa, Ya, Pak. Bisa, Pak. Coba Ardikan. Sebagai wabah bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga, khususnya bela diri untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, yang kedua, lanjut ya. Ya Pak, membentuk masyarakat sehat, berpikir cerdas, berprestasi, membentuk mendidik kader bangsa agar memiliki sikap satria berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi serta tanggung jawab lahir dan batin. Lagi, baca lagi.
Atau Febri mungkin bisa melanjutkan. Oke, Pak. Nomor berapa? Pak. Mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. 5. Mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas penggunaan obat terlarang. Jadi makasih tadi Hardiman dan Febri sudah membacakan manfaat mempelajari pencaksilat ini. Jadi kemudian perlu kita ketahui anakku sekalian. Jadi mempelajari pencaksilat itu bukan untuk bagaimana kita mau tantang petentengnya atau belajar bertarung untuk mau memukul orang, itu salah. Jadi kita tujuannya mempelajari pencaksilat itu atau manfaat mempelajari tadi sudah dibacakan, tapi mungkin saya tambahkan sedikit, yaitu supaya kita lebih percaya diri ya. Kemudian kita merasa sehat dan bugar. Jadi itu. Kemudian di sini saya mau anak-anakku sekalian mengamati video. Mohon anak-anakku sekalian diamati dan dipahami ya mengenai video tersebut. Nah, ini dalam pencaksilat itu ada 5 macam kuda-kuda. Yang pertama kuda-kuda tengah, yang kedua kuda-kuda depan, ketiga kuda-kuda belakang, keempat kuda-kuda samping, dan kelima kuda-kuda silang. Jadi ini posisi kuda-kuda tengah ya, bisa dilihat ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini posisi kuda-kuda tengah, ini posisi berdiri, kemudian kakinya dibuka selebar bahu atau lebih. Jadi anak-anakku sekalian sudah melihat tadi video pembelajaran? Ya, Pak. Sudah ya? Ya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Dari video tersebut. Kemudian saya minta kemudian anak-anakku sekalian untuk mengemukakan pendapatnya setelah melihat video tadi. Kira-kira seperti apa kira-kira hasil pengamatan dari video tersebut. Ayo, siapa yang mau mengemukakan pertama? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Gusti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mengamati video tersebut, saya ingin bertanya mengenai posisi kuda-kuda bagian tangan. Dari video tersebut saya melihat tangan ke depan dengan cara tangan dibuka atau tidak di kepal. Dan ada juga pencak silat dengan tangan di pinggang, dengan tangan di kepal. Jadi manakah posisi tangan yang lebih baik atau lebih bagus digunakan dalam pencak silat? Ya, sekian, terima kasih. Oh ya, makasih dari Ananda Gusti. Jadi yang ditanyakan itu dari hasil pengamatannya di video tersebut, yaitu dari posisi tangan ada yang di depan dengan posisi dia tangannya terbuka, kemudian juga ada di pinggang, kemudian tangan tertutup atau di kepal. Iya, betul, Pak. Yang lain mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai dari hasil pengamatan dari Ananda Gusti? Saya, Pak. Bisa. Ayo silakan, Nak. Saya bisa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi mengenai tentang posisi kuda-kuda di bagian tangan. Nah, menurut saya, posisi tangan di kepal di pinggang ataupun posisi tangan di depan dengan tidak di kepal itu sama saja. Tergantung kita menggunakan yang mana. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Jadi makasih Ananda Ayub. Jadi hasil pengamatan dari
pertanyaan dari Ananda Agusti bahwa itu tergantung dari kita ya mau gunakan yang mana, terus itu semua adalah posisi yang sering digunakan dalam pencak silat, yaitu mau dia di kepal, di pinggang, kemudian dia di depan dengan terbuka, itu semuanya benar katanya Ayub tadi, jawaban dari Ayub tadi ya. Ya, Dan cukup paham. itu adalah pendapat yang sudah benar menurut saya ya. Dan itu sangat luar biasa, sudah menanggapi dari pertanyaan Ananda Gusti. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah memberikan hasil pengamatannya yang dilihat pada video. Nah ini bisa dilihat enggak? Sudah berpindah slide ya? Bisa, Pak. Nah ini tadi kuda-kuda ya. Kuda-kuda itu ada 5. Kemudian mungkin pembelajaran kita sampai di situ. Jadi saya ingin mereview kembali atau menanya kembali kepada anak-anak sekalian. Jadi dari pembelajaran kita tadi, apa yang sudah kita pahami? Bisa Saya bisa mengetahui tentang pencak cara silat. bergerak main silat. Iya, Pak. Jadi tadi Alif sudah menjawab bahwa pembelajaran pencak silat ini itu kita sudah memahami gerak dasar dalam pencak silat, yaitu yang pertama apa tadi? Pertahanan diri. Kuda-kuda ya, kuda-kuda atau pertahanan diri. Kemudian yang kedua pukulan, yang ketiga tangkisan, yang keempat Elakan. elakan. Kemudian yang kelima apa? Tangkisan, ya. Iya, Pak. Kemudian Iya, Pak. tendangan juga, ya. Jadi Itu kemudian juga anak-anakku tendangan sekalian, jadi kalau dalam pembelajaran pencak silat ini kira-kira apa yang belum kita pahami? Gerakan, Pak. Gerakan, maksudnya gerakan kombinasinya ya. Jadi anak-anakku sekalian, cukup dari situ, cukup kita ya merefleksi pembelajaran kita. Jadi intinya pencak silat itu adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada gerak dasar dalam pencak silat itu ada kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan, ya. Jadi Dan gunting, Pak. cukup ya. Iya, Pak. Jadi tugasnya mohon dikirimkan Bapak setelah kalian berdiskusi dan membuat video itu sesuai dengan LKPD. Mohon dikirimkan kepada Bapak ya. Iya, Pak. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, Bahri bisa memimpin doa, tapi sebelumnya itu pembelajaran kita untuk minggu depan kita masuk pada materi kesehatan ya, yaitu narkoba atau nafsa. Ya, dengar enggak ini, anak-anakku sekalian? Iya, Pak. Itulah materi kita untuk minggu depan, itu nafsa. Kemudian saya harapkan anak-anakku sekalian agar sebelum kita memasuki materi itu agar dipelajari terlebih dahulu ya. Bahri mungkin bisa ditutup dengan doa. Mari. Ayo nak. Mari. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dalam hati sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di mulai. Selesai. Terima kasih Bahri ya sudah memimpin doa. Jadi anak-anakku sekalian tetap jaga kondisi ya agar kita selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Terus jangan lupa pakai masker karena kita masih kondisi COVID. Oke? Siap, Jadi Pak. baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh.